Salam sehat, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan teks cerpen bagian yang kedua. Kalau bagian pertama kita membahas struktur, bagian kedua ini kita akan membahas aspek kebahasaan teks cerpen. Ya, baik. Pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu teks cerpen. Kalau pada kesempatan sebelumnya kita membahas struktur teks cerpen, kali ini kita akan membahas aspek kebahasaan teks cerpen. Beberapa sub akan kita bicarakan pada pembelajaran ini. Yang pertama, kosakata. Kemudian yang kedua, gaya bahasa. 3, kalimat deskriptif. Dan berikutnya, bahasa tidak baku. Kosakata ini berkaitan dengan pemilihan diksi yang benar dan sesuai, atau pemilihan kata. Diksi itu sama dengan pemilihan kata yang benar dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikutnya, yang kedua, gaya bahasa. Kita pilih yang menimbulkan konotasi tertentu. Berikutnya, kalimat deskriptif itu kalimat yang menggambarkan suasana dalam cerita. Adapun bahasa yang digunakan dalam teks cerpen tidak harus berupa bahasa baku. Bisa menggunakan bahasa tidak baku atau bisa menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat contoh bagian dari teks cerpen. Sekarang aku tinggal di Jakarta, kota metropolitan yang memiliki beribu-ribu kendaraan. Dulu aku sempat menolak untuk dipindahkan ke ibu kota. Tapi pada kali ini aku sudah tidak kuasa untuk menghindar dari tugas ini. Ternyata bukan aku saja yang mengalaminya. Teman asramaku yang bernama Andi juga mengalami hal yang sama. Kami berdua sangatlah akrab dan berjuang bareng dalam menghadapi kerasnya kota Jakarta. Kalau kita cermati, kata yang bercetak miring, bercetak tebal, kita lihat metropolitan itu termasuk kosakata. Kemudian dari kalimat pertama, sekarang aku tinggal di Jakarta, kota metropolitan yang memiliki beribu-ribu kendaraan, merupakan kalimat deskriptif. Bagian berikutnya yang bercetak tebal, silahkan dicermati. Pada bagian kalimat, aku sudah tidak kuasa untuk menghindar dari tugas ini. Ini merupakan gaya bahasa. Berikutnya, perhatikan kata bareng. Ini sebenarnya merupakan bahasa daerah, tetapi bisa digunakan dalam cerita pendek. Dan ini termasuk bahasa tidak baku. Pada kalimat terakhir, yaitu kami berdua sangatlah akrab dan berjuang bareng dalam menghadapi kerasnya kota Jakarta. Itulah pembahasan kita mengenai aspek kebahasaan teks cerita pendek. Demikianlah pembahasan kita mengenai aspek kebahasaan teks cerpen. Setelah pembahasan ini, beberapa tugas atau proyek perlu kalian kerjakan. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.